menyajikan materi tentang lari jarak menengah. Lari jarak menengah adalah salah satu nomor lintasan dalam cabang olahraga atletik yang menempuh jarak 800 meter dan 1.500 meter. Dalam kasus tertentu, kompetisi lari 1.000 meter juga dikategorikan sebagai lari jarak menengah. Secara umum, lari jarak menengah adalah kompetisi lari yang tidak menempuh jarak di atas 3.000 meter. Lari jarak menengah termasuk dalam nomor atletik yang populer di Indonesia. Bahkan diperlombakan untuk tingkat sekolah hingga nasional. SAC Indonesia juga menyediakan perlombaan lari jarak menengah. Dalam SAC Indonesia, lari 800 meter diperuntukkan untuk khusus SMP dan 1.000 meter untuk SMA. Sejarah lari menengah. Perlombaan lari menengah telah diadakan sejak Olimpiade kuno digelar. Perlombaan tersebut dihidupkan kembali pada pertengahan abad ke-19 khususnya. Kompetisi 800 meter putra yang telah diadakan di setiap Olimpiade sejak 1896, sedangkan untuk kategori putri pertama kali diperlombakan dalam Olimpiade 1928. Sama seperti nomor 800 meter, lari jarak menengah 1.500 meter sektor putra telah diperlombakan dalam Olimpiade sejak 1896. Sedangkan sektor putri baru diselenggarakan pada tahun 1972. Namun, sebelum masuk ke dalam kejuaraan kelas Olimpiade, perlombaan lari jarak menengah merupakan kompetisi umum di Inggris. Teknik dasar lari jarak menengah. Teknik awal. 1. Cara start yang digunakan dalam lari jarak menengah adalah start berdiri. Urutan aba-aba atau tanda gerak start pada perlombaan lari jarak menengah adalah bersedia, siap, ya. Nomor 2. Saat mendengar aba-aba bersedia, pandangan pelari fokus ke depan, sedangkan posisi tubuh ditegakkan dan posisi lutut sedikit direndahkan. Yang ketiga, saat mendengar aba-aba siap, satu kaki dapat diletakkan di belakang garis start, sementara sisi lain kaki diletakkan di belakangnya. Sedangkan kedua lengan juga dapat diposisikan siap untuk berlari. Saat aba-aba ya atau tembakan pistol terdengar, peserta sudah bisa mulai berlari. Teknik berlari. Pelari jarak menengah dengan nomor 800 meter dapat memilih lintasan setelah tikungan pertama di garis start. Di sini, pelari sebaiknya mengambil posisi terbaik dengan mempertahankan kecepatan, namun tetap terkontrol. Ini dilakukan agar energi pelari tidak habis di awal putaran. Yang kedua, sementara pelari jarak menengah nomor 1.500 meter dapat memilih lintasan tidak lama setelah start dilakukan. Tidak perlu menunggu melewati tikungan pertama. Salah satu untuk menghemat tenaga pada kedua kaki adalah pelari perlu mengayuh dengan arah yang benar sekaligus mengordinasi kemiringan tubuh bagian atas dan gerakan kedua tangan. Yang keempat, selama berlari, gerakan tangan perlu lebih aktif dibandingkan dengan langkah kaki yang sedang berlari. Ayunkan lengan agar tidak kehilangan keseimbangan tubuh dan membantu kalian mengatur frekuensi langkah. Yang kelima, kombinasikan ritme kecepatan lari langkah dengan pernapasan. Jika kecepatan lari tidak bagus, kalian bisa mengambil 3 kali tarikan napas dan 3 kali hembusan napas. Jika berlari dengan kecepatan tinggi, napas harus lebih cepat dengan 2 kali tarikan napas dan 2 kali hembusan napas. Yang terakhir, ada ambil napas dalam-dalam sejak awal untuk membantu menjaga pernapasan tetap stabil dan menghindari kekurangan oksigen dini yang menyebabkan kelelahan. Teknik finish. Atlet tidak perlu mengubah sikap lari ketika mendekati garis finish. Jika persaingan berlangsung sengit, keluarkan semua tenaga berlari dalam 80 meter terakhir. Ketika garis finish telah di depan mata, busungkan dada agar lebih cepat ke garis finish. Manfaat jarak lari menengah. Manfaat fisik.
Yang pertama, lari jarak menengah sangat baik untuk kesehatan kardiovaskular karena peningkatan daya tahan jantung dan paru-paru yang menyebabkan detak jantung dan tekanan darah lebih rendah. Yang kedua, lari jarak menengah sangat baik untuk kekuatan dan daya tahan otot. Gerakan lari berulang dan jarak lari menengah yang lumayan panjang dapat menghasilkan otot kaki yang lebih kuat dan daya tahan keseluruhan yang lebih baik. Yang ketiga, ada olahraga teratur seperti lari jarak menengah dapat meningkatkan kepadatan tulang dan mengurangi resiko osteoporosis. Manfaat pada kesehatan mental. Yang pertama, mengurangi stres dan kecemasan. Yang kedua, ada suasana hati yang membaik. Yang ketiga, ada peningkatan harga diri dan kepercayaan diri. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.